maka dunia ini memasuki lembaran akhir zaman gitu, ya. Dan kita umatnya dijuluki umat Nabi Muhammad SAW, yang berarti umat akhir zaman. Apa maknanya? Maknanya kita ini merupakan the last of mankind. Kita ini ujung terakhir perjalanan umat manusia. Sesudah kita nggak ada lagi umat manusia. Kenapa? Karena dunia berakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, tanda-tanda kecil ini diawali dengan sebuah peristiwa tertentu, ya. Siapa yang tahu tanda kecil kiamat yang paling awal itu apa? Hah? Kematian siapa? Kematian kita banyak. Saya, Anda beda jadwalnya gitu. Kematian Nabi Muhammad SAW, ya, ada ulama mengatakan kematian Nabi Muhammad SAW itu tanda kecil pertama. Ada yang mengatakan diutusnya Nabi Muhammad SAW itu tanda kecil yang paling pertama. Yang jelas terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Belum muncul. Ya, jadi karenanya di dalam Al-Quran kita temukan di surat Al-Ahzab, Allah mengatakan bahwa Nabi kita ini dijuluki khataman nabiyyin, ya, penutup rangkaian para nabi, ya. Dan karenanya pula kita mengenal Nabi kita ini dijuluki Nabi akhir zaman, ya. Apa maknanya kalau dikatakan Nabi kita ini Nabi akhir zaman? Maknanya semenjak beliau hadir ke dunia ini, maka dunia ini memasuki lembaran akhir zaman. Dan kita umatnya dijuluki umat Nabi Muhammad SAW, yang berarti umat akhir zaman. Apa maknanya? Maknanya kita ini merupakan the last of mankind. Kita ini ujung terakhir perjalanan umat manusia. Sesudah kita nggak ada lagi umat manusia. Kenapa? Karena dunia berakhir. Dunia yang fana ini mencapai titik habisnya, akhirnya begitu. Jadi ibaratnya kalau ada sebuah kitab besar judulnya Perjalanan Dunia gitu, ya, maka bab terakhir itu judulnya Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Nah gitu, itu bab terakhir. Jadi kira-kira kalau sudah masuk ke bab itu, bukunya tuh udah tipis sekali gitu, udah tinggal berapa lembar aja gitu. Nggak lama lagi dia berakhir bukunya gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah kita diberi kabar gembira oleh Nabi kita. Nabi kita mengatakan, kalian ini umatku, kalian ini merupakan ummatun marhumah, umat yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena kalian datang paling akhir ke dunia, tetapi kalian yang paling awal dihisab nanti di hari berbangkit. Masya Allah, ya. Bayangkan kita umat dari Nabi yang paling akhir, tapi di hari berbangkit nanti kita karena merupakan umat Nabi Muhammad SAW, kita dapat privilege, dapat keistimewaan, bakal dihisab paling awal. Jadi umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa alaihissalam, apalagi umatnya Nabi Adam, itu nunggu umat ini dulu yang dihisab. Nah apalagi kalau kita kemudian yang paling awal dihisab, lalu doa-doa kita diterima Allah. Misalnya kita berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah, ya. Masya Allah, sudahlah kita paling awal dihisab, kemudian hisabnya mudah pula, ya. Makanya kita harus bersyukur menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan bersyukurnya itu tentu dengan komitmen menjadi seorang pengikut Muhammad SAW yang memang benar-benar menegakkan sunnahnya, ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, seperti itu, ya. Jadi kayak yang tadi dibacakan dalam surat Al-Qiyamah, ya, mudah-mudahan kita ini termasuk yang berseri-seri wajah kita, ya, ketika kita nanti di hari berbangkit menerima kitab, kita menerima kitab di tangan kanan, ya. Jadi ketika orang-orang yang menerima kitab di tangan kanan itu membuka kitabnya, rapotnya, dia senang melihat isi rapotnya itu kebaikan-kebaikan, dan itu kelihatan dari wajahnya, ya. Jadi dikatakan tadi kan wajahnya berseri-seri. Nah orang-orang yang belum dapat kitab,
melihat orang-orang yang wajahnya berseri-seri itu, ya kan, mereka tentu ingin juga mendapatkan kitab di tangan kanannya kan. Apalagi ketika mereka melihat ternyata ada orang-orang tertentu menerima kitabnya di tangan kiri, dan begitu kitab itu diterima, dia buka, wajahnya muram ya, wajahnya muram, ketakutan gitu wajahnya. Nah mereka tentunya aduh ingin sekali terima di tangan kanan, dan mereka lihat yang terima di tangan kiri wajahnya muram, yang terima di tangan kanan berseri-seri. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia sembunyikan tangan kirinya ke belakang dengan harapan dia terima di tangan kanan. Nggak taunya nyodok dari belakang, ya kan? Makanya dikatakan dalam Al-Quran ada 3 model orang menerima kitab nanti. Ada yang di tangan kanan, ada yang di tangan kiri, dan ada min wara zahri, dengan dari belakang disodok gitu. Ya karena dia pikir dengan dia menyembunyikan tangan kirinya, ya kitabnya akan masuk ke tangan kanannya kan. Nah, jadi begitu, saudaraku rahimakumullah. Baik, tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak. Semenjak Nabi Muhammad SAW diutus sebagai tanda kecil yang paling pertama, maka tanda-tanda kecil bermunculan ya, terus begitu, dan umumnya datang lebih dahulu. Tapi saya katakan umumnya karena apa? Karena ada juga tanda-tanda kecil tertentu yang datangnya belakangan, yang datangnya ketika tanda-tanda besar pun sudah mulai muncul. Jadi istilahnya dia munculnya di sela-sela tanda-tanda besar. Contohnya apa? Contohnya zuhur al-mahdi, hadirnya al-mahdi ya. Al-mahdi ini bukan nama seseorang. Al-mahdi ini julukan, gelar seorang laki-laki yang mendapat petunjuk dari Allah dan ditunjuk oleh Allah untuk memainkan peranan tertentu. Peranannya apa? Menjadi amirul mu'minin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Kata Nabi Muhammad SAW, Al-Mahdi ini nanti yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman. Ketika dia hadir, dia akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan, setelah tadinya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman ya. Jadi kehadiran Al-Mahdi itu akan menjadi turning point, titik balik situasi umat Islam yang tadinya dalam kepayahan, dalam kekacauan, dalam kekalahan, dalam keterhinaan, menjadi umat yang menjadi mulia kembali begitu. Nah, Al-Mahdi ini bukan tanda besar, dia tanda kecil. Namun kehadirannya ketika tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan ya. Karena dia memang akan datang di ujung perjalanan sejarah umat ini. Ada contoh lain lagi, tanda kecil bukan tanda besar tapi datangnya belakangan, bahkan belakangan sekali. Sampai Nabi mengatakan ketika kiamat sudah dekat akan berhembus sebuah angin yang lembut. Lembutnya lebih lembut dari sutra, jadi macam angin AC gitu ya, angin dari air condition. Kemudian angin ini aromanya wangi seperti misik kata Nabi, seperti kesturi ya. Dan angin ini tugasnya apa? Tugasnya mencari orang-orang beriman. Untuk apa? Untuk diwafatkan baik-baik. Dan dicari itu sampai yang imannya tinggal seberat biji zarrah, seberat biji sawi, seberat biji atom. Asalkan ada imannya, dicari oleh angin ini untuk diwafatkan baik-baik. Sehingga kata Nabi, kalau sudah semua orang yang beriman diwafatkan, tersisalah yang tinggal di dunia ini syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, yang paling jahat. Orang kafir 24 karat ya. Mereka akan berbuat aneka kemungkaran sampai Allah takdirkan mereka lah yang mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat gitu. Nah, angin lembut ini bukan tanda besar, tetapi kehadirannya ketika 9 tanda besar sudah muncul, tinggal 1 yang belum muncul, yaitu api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat berkumpul untuk mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Namun Allah Ta'ala tidak akan mengizinkan malaikat Israfil meniup sangkakala pertanda kiamat dimulai bila mana di muka bumi masih ada orang beriman. Karenanya penting sekali kita melakukan aktivitas hifdzul iman, memelihara iman ini penting sekali ya.